Yang pertama, pada bulan September tahun 1965, rombongan navigasi yang berasal dari Jawa Timur sebanyak 70 kakak tiba di Kampung Mejimai, Kecamatan Balonongko, Kabupaten Kutai. Terdiri dari 2 aliran agama, yaitu agama Kristen dan agama Islam. Yang beragama Kristen sebanyak 14 kakak, berasal dari jemaat Gereja Kristen Jawa Wetan untuk dikaji, yaitu dari jemaat Jagung dan jemaat Sidoarjo, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Walau semuanya masa itu masih banyak kesulitan dan kekurangan ekonomi dan lain sebagainya, tetapi ibadah masih tetap berjalan yang dihadiri oleh Bapak Rinso Almasih. Karena Bapak Rinso ini berlatar belakang dari Gunung yang ibadahnya menggunakan tata cara gereja GKJ atau Gereja Kristen Jawa Wetan pada waktu itu. Pada waktu itu di Kampung Mejimai yang sebenarnya sudah ada gereja, yaitu Gereja Katolik dan Gereja Pentakosta pada waktu itu. Namun Bapak Rinso tidak mau menggabungkan, alasannya tidak satu aja asas dengan GKJ. Yang kedua, dengan berjalannya waktu pada awal tahun 1966, sepakat mendirikan gereja yang masih sangat sederhana sekali, berukuran 4 meter kali 7 meter pada tahun 66. Terdiri dari yang terbuat dari kayu bulat, atapnya malam, dindingnya terbuat dari batu. Oleh saudara-saudara, pekerjaannya dilaksanakan dengan gotong royong oleh semua jemaat yang dibantu oleh saudara-saudara kita umat Islam. Pada waktu itu, sekitar tahun 1967, ada penginjilan dari gereja PPP Samarinda, tetapi tidak ada kaitannya. Akhirnya kembali lagi beribadah secara pribadi. Dan pada tahun 1967, jemaat ini merasa belum ada ketenangan. Pikirannya masih bingung, mau kemana saya? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, akhirnya ada yang memutuskan, ada yang pulang ke Jawa, dan ada yang pindah ke Samarinda dalam Tenggara. Yang ketiga, akhirnya tahun 1969, pembangunan dan gereja yang kedua. Jemaat ini tinggal dalam 8 kakak yang tadinya 14 kakak, pada tahun 1969 38 kakak. Yang lain pindah tempat, kemudian membangun gereja yang kedua yang agak besar dari gereja yang pertama, berukuran 5 kali 10 meter. Terkuat dari
tiang dari kayu unik yang diribas. Diribas itu bahasa Jawa. Diribas itu pada waktu itu belum ada sensor. Yang dipakai diribas itu paham, dibentuk segi empat. Tetapi yang tidak seperti yang disensor. Pada waktu itu belum ada sensor. Dindingnya apa? Digergaji sendiri oleh jemaah. Berarti orang dua, atas dengan bawah, digergaji sendiri. Atapnya terbuat dari sirat kuning. Kebetulan pada waktu itu ada bantuan dari Jawatan Transmigrasi. Lantainya tetap masih tanah. Kemudian pada tahun 1907 ada informasi ada gereja Kalimantan di Prancis yang tertempat di Toronto. Maka Bapak Haris ini sebagai tokoh daripada pada waktu itu mengumpulkan semua jemaat yang masih ada 8 kakak ini dan sepakat bergabung dengan GKI dan masih seasas dengan gereja GKI. Ini alasan Bapak dan Saudara. Maka sekitar tanggal 10 Mei 1907 jemaat GKI resmi menjadi warga jemaat GKI wilayah Dasar Pemahaman. Yang kelima, maka setelah ini akan dapat menjadi pedoman dan lebih menguatkan kepada para generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang untuk melanjutkan tugas pelayanan baik fisik dan sosial. Dan kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha atas perjuangan orang tua kita dulu. Kita sebagai generasinya dapat menikmati yang seperti ini. Saya juga secara singkat gereja Kalimantan Langit Epanis karena ada seperti kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Pada malam hari, Tuhan menyatakan kehendak atas umatnya di tengah-tengah jemaat GKI Hosana University. Melalui sejarah yang panjang sampai saat ini, suka duka, sebuah perjalanan namun penuh berkah yang telah mempersaksikan bagaimana Tuhan terus memelihara, membimbing dan menguatkan setiap langkah kita sebagai terang di tengah dunia ini. Kebangkitan Kristus yang juga kita hayati kembali mengingatkan kita juga dalam momen perayaan HUT GKI Hosana Raja Basuki yang kita rayakan pada hari ini, bahwa harapan senantiasa ada dan menanti kita dalam tahun-tahun pelayanan dan bahkan kehidupan yang akan kita jalani selanjutnya. Harapan seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Hari terus berjalan seiring dengan berputarnya roda waktu yang meluncur dengan cepat, menyeret langkah di tengah hiruk pikuk dunia ini. Dan dalam kurun waktu yang panjang, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk dibentuk seperti bejana di tangan penjuna. Bagi orang lain mungkin ini hal yang biasa, tetapi bagi kita sungguh ini tanda ajaib dari Tuhan.
menit. Marilah kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ nomor 23 ayat 1. Marilah memuji. Sembari senantiasa berharap kiranya kerajaan terwujud di bumi seperti di surga. dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Sepanjang perjalanan GKE Jemaat Sana Jumat Sepi dan bahkan sepanjang ziarah kehidupan kita di tengah dunia ini, hidup kita sesungguhnya ada di dalam tangan Tuhan. Karenanya mari kita mengingat kembali, merenung dan menyerahkan hidup kita hanya ke dalam tangan pengasihan Sang Juru Selamat. Kita menyanyi Mars GKE.
yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk merayakan hari ulang tahun ke-55 GKI Jemaat Hasanah Rejowasukti. Atas pertolongan Tuhanlah benih-benih Injil ditaburkan di tanah ini dan secara khusus di kampung Rejowasukti. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 2 sampai 3, Serikat Persaudaraan. GKI Hasanah Rejowasukti yang ke-55 yang boleh kami rayakan sekaligus juga bersama merayakan Paskah. Kami serahkan semua rangkaian persekutuan, peribadahan, perayaan dan sampai berakhirnya nanti. Semuanya kiranya boleh jadi hanya di dalam nama-Mu. Berpikirlah seluruh yang bertugas pada malam hari ini. Engkau mampukan mereka semua dengan penuh
kuasa daripada menjalankan bagian mereka masing-masing dengan sempurna. Kami serahkan semuanya ya Bapa. Biarlah kiranya segala puji-pujian kami boleh menjadi satu pujian untuk kemuliaan kami. Kami alaskan seluruh sukacita syukur persekutuan kami ini hanya dalam nama Nabi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan. Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai ayat 5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenapku. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi dari pujian yang
sejenak ke masa-masa yang telah lalu. Suka dan duka datang bagai badai, silih berganti menerpa. Tapi satu yang tetap sama, tangan kasih Kristus, Sang Penebus yang senantiasa menggandeng kita. Karenanya, marilah kita tegakkan kepala kita, menyongsong masa depan yang penuh harapan bersama Kristus, Sang Sumber pengharapan sejati. Mari bersama kita naikkan pujian kita dari NKB nomor 188 ayat 1 sampai ayat 3, tiap langkahku. Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menyambut firman Tuhan ini, dan kita memohon kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kita dapat memahami. Kita berdoa. Bapa Surgawi,
Terangilah hati dan pikiran kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, memimpin setiap kami yang boleh hadir pada saat ini untuk dapat mengerti dalam rangka kami mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Berkuasa atas kami ya Bapa, berkuasa juga atas hamba-Mu ini, sehingga dalam keterbatasan sekalipun kuasa Tuhan bekerja melewati mulut bibir perkataan yang keluar dari perkataan hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini sehingga sesuai dengan maksud-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan pemberitaan firman ini. Amin. Saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan. Saya baca bagi kita demikian bunyinya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu wariskan dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan dulu pertanyaan berikut ini. Apa yang paling berharga yang kini kita miliki dalam hidup? Jawabannya silakan dijawab dalam hati. Jika sudah direnungkan, mari kita renungkan kembali pertanyaan yang kedua. Kira-kira menurut Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu akan menjalani dan menghabiskan masa-masa hidup ini? Mau menjalani seperti apa? Bagaimana? Saya beri waktu beberapa detik untuk merenungi. Seperti apa selama ini kita telah menjalani hidup? Kita telah memilih jalan yang seperti apa dalam menjalani hidup? Baik Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan melihat dalam bagian ini surat Petrus yang pertama, tetapi saya mengambil bagian tentang tokoh Paulus. Sebelum kita masuk ke dalam Petrus, Bapak Ibu tahu mungkin siapakah Paulus sebelum ia menjadi Paulus? Saya kira Bapak Ibu Saudara, Paulus adalah orang yang paling puas dalam hidupnya.
menjalani kehidupan dengan baik. Ia telah menjalani hidup penuh pengorbanan untuk Tuhan. Dia seorang rasul yang sangat giat dalam melayani Tuhan. Pelayanannya adalah pelayanan yang penuh dengan pengorbanan. Dan sebab itu saya kira Bapak Ibu Saudara, Paulus ini merupakan salah seorang yang sangat puas dalam menjalani kehidupan yang namanya penuh pengorbanan. Sekarang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus bisa menjadi pribadi yang siap melakukan pengorbanan? Mengingat pada zaman dulu sebelum ia menjadi Paulus, dia adalah seorang pembenci ajaran Kristus. Dia rela pergi ke sana kemari hanya untuk mengejar pengikut Kristus dan hanya untuk membunuh mereka. Dia rela untuk melakukan itu, bahkan dengan senang hati dia melakukan itu. Tetapi dalam bagian ini Bapak Ibu, mengapa dia mengalami satu perubahan dari pembenci menjadi orang yang siap untuk melakukan pengorbanan demi Kristus. Dan tidak hanya Paulus Bapak Ibu Saudara, kita lihat ini tokoh siapa ini? Seorang perempuan. Seorang perempuan ini Bapak Ibu Saudara hidup dalam kedukaan. Dia menangis di depan kubur Yesus. Tetapi ketika kebangkitan Kristus, dia menjumpai Kristus Yesus yang telah bangkit, dia diubah menjadi seorang pembawa berita kebangkitan dengan sukacita. Lalu tokoh yang kedua, yang suratnya kita baca pada hari ini. Siapakah Petrus Bapak Ibu? Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus. Tapi ketika Roh Kudus turun ke atasnya, setelah kebangkitan Kristus, ia berkhotbah, ia menyampaikan kesaksian, dan 3.000 orang percaya karena pemberitaannya. Yang ketiga, siapakah tokoh ini? Maria Magdalena, Thomas, Petrus. Mengapa Thomas Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Thomas adalah kita kenal orang yang sangat ragu tentang kebangkitan Kristus. Sebelum aku melihat buktinya dia bangkit, aku tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke lukanya, aku tidak percaya. Tetapi Thomas Bapak Ibu Saudara, di kemudian hari ia dipakai oleh Tuhan. Thomas yang ragu-ragu merubah menjadi seorang misionaris yang beriman teguh. Mengapa mereka bisa melakukan ini? Mengapa Paulus, Maria Magdalena, Thomas dan Petrus bisa mengalami perubahan dalam kehidupan mereka? Bapak Ibu Saudara, tentu jawabannya adalah karena kebangkitan Kristus telah mengubahkan baik pemikiran mereka, hati mereka, dan hidup mereka. Hari ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun, kita juga merayakan Paskah. Apa yang menggerakkan mereka untuk dapat melakukan hidup yang penuh dengan pengorbanan? Jika kita melihat dalam bagian akhir Bapak Ibu Saudara, kehidupan para rasul ini
kehidupan murid-murid Tuhan Yesus ini tidak ada yang mudah. Penuh hambatan. Tidak mudah perjalanan mereka. Penuh dengan penderitaan. Tetapi mereka tetap mampu untuk hidup bagi Kristus. Mereka tetap mampu untuk mengorbankan hidup mereka bagi Kristus. Apa yang menyebabkan mereka tergerak untuk melakukan itu? 2 Korintus pasal 5 ayat 14 mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, sebab kasih Kristuslah yang menguasai kami. Inilah kasih yang harus ada dalam kehidupan setiap orang Kristen. Jadi kasih Kristuslah yang menguasai dan mendorong setiap orang, bahkan Paulus dan murid-murid Tuhan Yesus, untuk berkorban bagi Allah. Kasih Kristuslah yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan, yaitu melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, mengapa kita membaca bagian ini dan mengapa dalam surah 1 Petrus ini ada pembahasan tentang kasih persaudaraan ini, kekudusan dan kasih persaudaraan ini? Pertama Bapak Ibu, karena di sini surat ini karena melihat kehidupan jemaat di Korintus. Surat ini karena melihat kehidupan jemaat. Jemaat hidup mementingkan diri sendiri. Jemaat hidup diperbudak oleh cinta diri, sehingga mereka tidak peduli akan kehidupan orang lain yang ada bersama dengan mereka. Mereka tidak rela berkorban dan melayani dengan penuh kerendahan hati. Oleh sebab itu, surat ini dituliskan kepada jemaat yang mengalami pergolakan yang seperti itu. Karena kasih karunia penebusanlah yang telah diberikan Yesus Kristus itu melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, yang menuntut setiap orang untuk mengubah cara hidupnya. Jadi hidupnya lagi bukan menjadi milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perayaan Paskah dan HUT GKI Husana Reja Basuki yang ke-55 tahun, saya dengar dari sejarahnya tadi, rupanya Barong Tongkok lebih duluan ada sebelum GKI Reja Basuki. Tetapi mungkin bisa nanti kita telusuri Barong Tongkok umurnya berapa tahun, karena data tidak ada sepertinya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita diajak untuk menghayati dan merespon kasih Kristus itu melewati pengorbanan di dalam kehidupan kita. Sehingga tema yang diberikan bagi kita berkorban untuk menolong, bangkit untuk melayani, beriman untuk merespon karunia keselamatan. Sejenak kalau kita merenungi ini Bapak Ibu Saudara, tentu ini menjadi skop yang sangat besar sekali tentang tema ini. Berkorban untuk menopang, bangkit untuk melayani, beriman untuk merespon karunia keselamatan. Kalau saya merangkaikan dalam bagian tema ini, maka izinkan panitia saya akan sedikit merangkaikan sedikit tentang tema ini. Merespon karunia keselamatan dalam iman, sehingga menggerakkan kita untuk rela berkorban dan melayani di tengah kehidupan kita dengan sesama. Karena dengan respon imanlah, respon iman yang benarlah seseorang mampu untuk memberikan dirinya bagi sesama.
Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jika kita merespon keselamatan hanya dalam pikiran kita, banyak orang berkata, oh tidak masuk akal, oh itu tidak benar. Oleh sebab itu, mengapa harus respon karunia keselamatan itu di dalam iman? Karena iman, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan akal pikiran kita. Kita dapat memandang sesuatu dalam pikiran kita, kita dapat memandang sesuatu dalam hikmat kita, tapi kita belum tentu mampu untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat. Hanya iman yang mampu untuk melihat segala sesuatu yang mungkin saja tidak terpikirkan oleh kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, panitia mengajak kita untuk menghayati ini, merespon karunia keselamatan dalam iman, sehingga menggerakkan setiap orang rela untuk berkorban, rela untuk melayani Tuhan di tengah kehidupan kita dengan sesama. Sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat berkorban untuk melayani Tuhan itu seperti apa. Jika tadi dalam sejarah gereja GKI Raja Basuki saya mendengar bagaimana runtutan ceritanya dari awal mereka yang sederhana membangun gereja dengan bambu, atap, daun, ya alang-alang. Itu juga merupakan sebuah pengorbanan. Ada masyarakat yang membantu, yang berbeda keyakinan juga membantu, itu juga berbicara tentang pengorbanan. Dari jemaat yang 14 kakak menjadi 7 atau 8 kakak, 8 kakak. Juga ini merupakan proses iman pembentukan menuju jemaat yang dewasa. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sekarang bagi kita bersama, para pendahulu kita, Kristus Yesus telah berkorban bagi kita. Para rasulnya juga telah berkorban dalam melayani Tuhan. Para pendahulu gereja, tokoh-tokoh gereja telah memberi diri dalam membangun gerejanya hingga sampai pada saat ini. Sekarang kita perlu menghayati pada zaman sekarang ini, generasi kita, mungkin nanti generasi-generasi di bawah kita, Bapak Ibu Saudara, akan perlu mencari makna apa arti berkorban untuk melayani Tuhan. Seperti apa sih berkorban untuk melayani Tuhan? Berkorban untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu, sama seperti pengorbanan Abraham. Mengapa saya katakan sama seperti pengorbanan Abraham? Abraham memberi seluruh hidupnya kepada Allah. Dia memiliki harta, ia memiliki kampung halaman, ia punya keluarga, punya sanak saudara. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya tidak kita lihat Abraham tidak pernah menjadi budak dari harta bendanya. Dia dikatakan adalah orang yang kaya. Ketika Allah memerintahkan dia meninggalkan kampung halamannya, ketika Allah memerintahkan dia meninggalkan negerinya dan sanak saudaranya dan rumah bapaknya, bahkan ketika Allah meminta ia memberikan anaknya yang tunggal, apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Ia taat. Ketaatan ini juga merupakan gambaran dari pengorbanan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berkorban untuk melayani Tuhan seperti apa? Saya katakan seperti pengorbanan Abraham. Ini pengorbanan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan pengorbanan kita? Kita berbicara tentang Abraham, kita berbicara tentang Rasul Paulus, kita berbicara tentang Petrus, Maria Magdalena, Thomas. Kita berbicara tentang Kristus Yesus yang bangkit. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Bagaimana dengan pengorbanan kita? Berkorban untuk melayani Tuhan, apakah kita perlu untuk menjual segala harta milik kita, meninggalkan semuanya, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan pekerjaan kita, lalu kita harus fokus hanya untuk memberi diri untuk full time untuk melayani Tuhan? Pertama saya katakan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu pertama meninggalkan kekayaan kita.
Wah, ini kok bisa seperti itu jawabannya Bapak Ibu Pendeta ini? Kita tidak perlu meninggalkan kekayaan kita, namun Bapak Ibu Saudara, namun ketika Tuhan memintanya untuk dipakai demi pekerjaan Tuhan, kita mesti siap memberikannya. Ini berkorban untuk melayani Tuhan yang pertama. Karena terkait ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang percaya ini yang sering kali perhitungan dengan Tuhan. Ketika Tuhan meminta untuk memberikan sedikit untuk keperluan pelayanan, untuk membangun gereja Tuhan, ada banyak orang yang menutup tangannya rapat-rapat. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu meninggalkan kekayaan kita, namun ketika Tuhan meminta itu untuk dipakai demi pekerjaan Tuhan, kita mesti siap memberikannya. Lalu yang kedua, keluarga. Memang kita mesti memperhatikan keluarga kita dengan baik, itu harus. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan meminta kita untuk meninggalkan keluarga untuk sementara, karena ada pekerjaan Tuhan yang mesti dilakukan, maka apa yang harus kita berikan? Maka kita mesti mengatakan iya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ini pekerjaan. Kalau kita berbicara tentang berkorban untuk melayani Tuhan, ketika hal ini biasanya menjadi alasan yang cukup kuat untuk tidak melakukan pelayanan Tuhan di tengah-tengah sesama. Kenapa? Ketika dalam pekerjaan, mengapa dengan pekerjaan? Manusia zaman sekarang ini kalau ada kata sibuk itu sesuatu yang keren. Anak-anak saja Bapak Ibu Saudara, anak-anak saja kadang dia tidak ada kerjaannya, sibuk dengan HP-nya. Ketika diminta, bentar Ma, saya lagi sibuk. Jadi kata sibuk itu adalah sesuatu yang wow seperti itu, menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang penuh dengan kesibukan, seseorang yang sangat penting. Suami dan istri biasanya Bapak Ibu Saudara, si suami atau si istri asik dengan TikToknya, Facebooknya, HP-nya. Ketika diminta tolong, sebentar ya, saya sibuk ini. Sibuk itu adalah sesuatu yang wow zaman sekarang. Jadi alasan sibuk itu, Bapak Ibu Saudara, alasan yang memang seringkali keluar dari setiap orang. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang berkorban untuk melayani Tuhan, hambatan yang ketiga itu adalah sibuk. Kenapa sibuk Bapak Ibu? Sibuk bekerja. Yang kita memiliki pekerjaan, Bapak Ibu dan saya memiliki pekerjaan, dan yang memang kita harus mengerjakan itu dengan sebaik mungkin. Namun, ketika kita berbicara tentang berkorban untuk melayani Tuhan, berkorban untuk menopang tadi ya, lalu bangkit untuk melayani. Ya. Ketika kita berbicara tentang berkorban dan melayani, maka meskipun kita lelah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan membutuhkan tenaga kita melakukan sesuatu pelayanan di gereja, walaupun kita mungkin sudah lelah, kita mesti mengatakan iya kepada Tuhan. Ini hal kecil sebenarnya, bukan hal besar. Mengapa kita harus melakukan itu Bapak Ibu Saudara? Karena orang percaya yang hidup karena kebangkitan Kristus, ia harus hidup untuk Kristus. Hidupnya adalah hidup untuk Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sekarang kita melihat realita pada saat sekarang ini. Banyak orang Kristen berpikir bahwa menjadi Kristen itu hanya cukup dengan percaya. Hanya cukup dengan percaya kepada Kristus tanpa perlu hidup bagi Kristus. Tetapi Alkitab katakan, firman Tuhan katakan dan mengajarkan kepada kita bahwa jika kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa jika kita ingin berbagian dalam kematian Kristus, maka kita juga harus berbagian dalam hidup Kristus, yakni hidup untuk Kristus. Artinya, saudara jemaat dikasih dalam Tuhan, jika kita menghargai kasih Kristus yang telah mati untuk kita dan telah bangkit untuk iman kita, maka kita juga harus memberi hidup kita untuk melayaninya dan berkorban baginya. Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa gereja sekarang bertumbuh di atas pengorbanan setiap orang. Gereja bertumbuh di atas pengorbanan dan kerelaan para pendahulu kita, orang-orang yang ambil bagian di dalamnya, yang telah melayani Tuhan. Sehingga jemaat Raja Basuki pada saat ini punya gereja yang bagus, punya gedung yang bagus, punya kakak yang banyak. Jemaat semakin bertumbuh, jemaat semakin dewasa, gereja semakin. Kita renungkan bersama dalam rangka kita merespon firman Tuhan ini. Apakah kita sungguh hidup bagi Tuhan? Kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Kembali kepada pertanyaan yang pertama, kita memilih jalan yang seperti apa dalam menjalani kehidupan pada masa-masa ini? Apakah kita sudah hidup bagi Tuhan atau tidak? Karena bagi orang yang sudah hidup bagi Tuhan, ia siap dan rela untuk berkorban dan memberi diri melayani Tuhan. Pertanyaan refleksi bagi kita Bapak Ibu Saudara sebagai akhir dari penutupan renungan ini, apakah kita sudah melakukan sebuah pelayanan yang berkorban bagi Tuhan? Apakah masih ada hambatan-hambatan seperti 3 hal tadi yang telah kita lihat yang masih menjadi alasan-alasan kita? Apa tadi 3 hal tadi Bapak Ibu Saudara? Yang pertama tadi adalah harta, mengejar harta. Yang kedua, alasannya keluarga. Yang ketiga, alasannya apa? Pekerjaan sibuk. Tuhan mau kita menggunakan harta kita, Tuhan mau kita memakai keluarga kita, Tuhan mau kita memakai pekerjaan kita, supaya kita menjadi orang yang menyatakan dari itu semua untuk hidup bagi Tuhan, bukan sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk dalam saat berdoa. Saya mengajak kita untuk merendahkan hati kita, kita berdoa menaikkan syukur kita. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga atas firman-Mu yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan bersama. Tentu Tuhan firman-Mu tidak hanya menjadi pengingat bagi kami, tapi juga menjadi pedoman dalam langkah hidup kami. Sebagai orang yang telah menerima kasih karunia keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus, kami dituntut untuk memberikan kehidupan kami untuk hidup bagi Tuhan, melakukan setiap karya-karya terbaik kami untuk kesaksian bagi Tuhan, baik dalam keluarga kami hidup takut akan Tuhan,
dalam pekerjaan kami boleh menjadi pribadi yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang jujur dan takut akan Tuhan. Melewati setiap berkat-berkat Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami dapat memakainya untuk menjadi selala dan amat di tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena melewati semua itu Engkau memperlengkapi kami untuk menyatakan kebaikan dan kasih-Mu, supaya kami boleh melihat akan kebaikan Tuhan, menuntun setiap langkah setiap orang yang percaya kepada-Mu dan meneguhkan iman dan harapan. Kami bersyukur atas firman. Kami juga bersyukur pada hari ini bersama dengan sekalian kami ya Tuhan. Kami boleh merayakan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Tengah Susana Rejo Basuki yang ke-55 tahun. Sungguh perjalanan gereja yang tidak mudah. Ada begitu banyak pasang surut, tantangan, hambatan, dan menjadi tantangan gereja dari masa dan waktu ke waktu. Tapi pada hari ini Engkau membuktikan ya Bapa dengan kehadiran kami bersama bahwa Tuhan Allah Sang Kepala Gereja tidak akan pernah membiarkan gerejanya untuk mengalami satu hambatan sehingga membuatnya menjadi gereja yang mati. Tetapi Engkau Allah Sang Kepala Gereja yang telah menumbuhkan benih Injil itu, sehingga gereja-Mu boleh bertumbuh bahkan sampai sekarang ini Bapa. Rejo Basuki boleh merayakan usia gereja persekutuan perhimpunan jemaat Tuhan yang ke-55 tahun. Engkau Allah yang telah bekerja dalam kehidupan generasi demi generasi. Engkau yang telah memberkati setiap karya-karya para pendahulu sampai pada sekarang ini, sehingga gereja boleh menuai hasil dari berkat-berkat Tuhan. Ada banyak orang yang senantiasa hidup dalam imannya di dalam Tuhan karena buah pemberitaan Injil Tuhan melewati gereja. Diberkatilah gereja Hosana Rejo Basuki ini ya Bapa. Diberkatilah dalam segala bentuk pelayanan yang dilakukan mereka. Bagi setiap pengurus gereja yang boleh Tuhan panggil dan pilih dari antara sedang jemaat-Mu, dan Tuhan percayakan untuk menjadi pengelola dan pengurus yang baik bagi gereja ini. Engkau memberkati mereka dalam menjalankan setiap panggilan dan tugas pelayanan. Para penetua diakon, para majelis jemaat, penasehat jemaat, badan pengawas perbendaharaan jemaat, bahkan setiap persekutuan-persekutuan yang boleh terlaksana di dalam dan di tengah-tengah gereja, baik dalam persekutuan bapak, persekutuan ibu, pemuda, remaja, dan persekutuan anak-anak. Tuhan memberkati semua pelayanan yang dilakukan itu semua, sehingga melewati setiap pelayanan itu menumbuhkan kedewasaan demi kedewasaan iman bagi sedang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya juga dalam perkenan-Mu boleh menyertai setiap program-program gereja-Mu dalam rangka gereja-Mu membenah dan membentuk diri ya Tuhan, sehingga dengan setiap program-program yang boleh dicanangkan dan boleh dilakukan, gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi kesaksian Kristus, boleh menjadi terang di mana mereka boleh berada. Berkatilah setiap program kerja dan pelayanan mereka. Demikian juga gereja GKM Hosana Rejo Basuki ini berada di tengah-tengah kampung Rejo Basuki ini. Tentu tidak terlepas juga dengan saudara-saudari, loyalitas dengan saudara dan masyarakat yang ada di tempat ini. Oleh karenanya kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi kampung Rejo Basuki, dan secara khusus ya Bapa di surga, para petinggi kampung dan jajarannya yang juga boleh memberikan satu kewenangan yang baik, kebijaksanaan yang baik dalam mengelola kampung Rejo Basuki ini. Dan terlebih-lebih gereja GKM Hosana Rejo Basuki tempat ini boleh berdiri dengan baik, boleh menjalankan tugas kesaksiannya, terima panggilan gereja dengan baik di tengah-tengah masyarakat yang ada di kampung Rejo Basuki ini.
Oleh karenanya Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu bagi kampung Raja Basuki serta para petinggi kampung dan setiap jajarannya. Kami juga berdoa bagi setiap kami orang percaya jemaat Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang percaya yang merespon karunia keselamatan dalam iman itu, sehingga setiap kami boleh dimampukan untuk memberi hidup untuk Kristus, yang nampak dalam kerelaan kami untuk berkorban dan kerelaan kami untuk melayani demi kemajuan ke arah Kristus. Engkau berkati setiap kami Bapa. Kami mohon perkenan dan pimpinan Tuhan, seluruh umat gereja Kalimantan Evangelis yang boleh terhimpun di dalamnya. Tuhan, mari Engkau yang senantiasa meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan, sehingga dalam sekalian umat boleh bersatu hati dalam memajukan Injil kabar berita selamat dari Tuhan bagi seluruh dan sesama kami, bahkan bagi segala makhluk ciptaan Tuhan dimanapun kami berada. Tidak terlepas juga pada saat ini kami menyerahkan para generasi penerus gereja ini ya Tuhan. Tentu dalam setiap masa, waktu demi waktu, gereja akan tumbuh, gereja akan berada dalam tantangan demi tantangan, dari waktu demi waktu, zaman demi zaman. Oleh karenanya pada saat ini kami berdoa bagi generasi muda kami, sehingga mereka boleh senantiasa menjadi generasi yang boleh berlandaskan kekuatan iman yang kokoh dalam kehidupan mereka. Tolonglah kami sebagai gereja Tuhan, supaya kami boleh ambil bagian untuk mempersiapkan generasi kami, generasi yang kuat, generasi yang teguh dalam iman, generasi yang kreatif, yang inovatif, demi mereka dapat menjalankan kehidupan peri panggilan gereja dimanapun nanti mereka berada. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam setiap pimpinan Tuhan, para pemimpin kami. Sepanjang kegiatan kami pada malam hari ini, kiranya damai sejahtera Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Biar kami boleh merasakan damai sejahtera itu, karena Kristus telah bangkit bagi kami. Engkau telah menumbuhkan iman percaya kami. Engkau telah menang dari maut. Terima kasih Bapa. Kami akhiri waktu ini bersama dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah bersama-sama kita dengarkan pada malam hari ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas. Kita kembali menyanyi dari PKJ nomor 200, Ku Diubahnya. Ku
bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan maksudlah ke dalam pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Dengan kasih kita isyaratkan bahwa kita dalam doa persembahan. Kita berdoa. Momen penuh sukacita yang boleh dirasakan setiap kali orang percaya dari berbagai tempat dan dalam satu ruangan yang sama tempat ini bersama dengan keluarga besar jemaat di Balai Hosana Reja Basuki. Kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap waktu dan musik, sehingga kami boleh berdiri dengan keteguhan iman melihat karya Tuhan. Hidup adalah sebuah perjuangan yang sudah Tuhan tentukan dalam setiap usaha dan pekerjaan. Dan melalui ibadah ini pun kami juga tidak lupa menyerahkan persembahan sebagai bentuk ungkapan terima kasih kami. Jangan lihat nominal yang kami beri Tuhan, tetapi lihatlah setiap hati, tetapi lihatlah setiap tangan yang menyerahkan dengan penuh sukacita. Dan ajar kami menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat, yang boleh menyadari bahwa diri kami harus menjadi berkat dari tutur kata, sikap dan perbuatan sebagai bentuk kami orang percaya. Dan ajar kami untuk boleh melibatkan Tuhan dalam setiap segala sesuatu, bahkan boleh menjadi pribadi yang berhikmat, mempergunakan berkat dengan penuh kebijaksanaan. Dengan ungkapan terima kasih, kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk memperluas pelayanan. Amin. Sementara persembahan syukur diedarkan, kita menyanyi dari PKJ nomor 147 ayat 1 sampai persembahan selesai diedarkan. Di sini aku bawa Tuhan. Tuhan
bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu dalam hati manusia. KJ nomor 180, kasih Tuhan mengirim. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita pada malam hari ini